Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Beberapa minggu di kotaku hujan, mendung, hujan. Nah, pada waktu aku pemilihan umum ya teman-teman di sini itu hujan situasinya dan mohon maaf di dalam aku nggak bisa ambil foto dan video karena di sini benar-benar sangat private ya. Jadi aku nggak bisa, mungkin nanti kapan aku akan ceritakan bagaimana caranya pemilihan umum yang ada di kotaku. Sekarang kembali ke dapur kecilku, masak apa ya Mbak Tiri ini? Masak mihun goreng sederhana, bakso, wortel, daun bawang, seledri. Jadi mihun ini sangat sederhana sekali, mihun ini bisa untuk anak-anak ya. Dan yang harus disiapkan seperti ini, potongan bakso, daun bawang, daun seledri, silakan kalau suka ya. Terus di sini itu ada wortel. Untuk wortelnya kan sekitar 150 ml air matang. Di sini rebus wortelnya dan di sini akan diberi yang namanya saori. Jadi kalau kalian suka silakan ya, saus tiram dimasukkan. Dimasukkan daun bawang, seledri dan potongan baksonya. Tidak usah menggunakan minyak. Setelah itu mihunnya baru dimasukkan. Mihunnya sudah ditiriskan dulu, direndam dengan air biasa, tidak air panas kalau yang ini ya. Nanti blotong. Dan aku bikinnya ini sangat-sangat sederhana sekali karena di sini itu aku masukkan bawang putih, bawang merah goreng, tidak memakai kecap manis. Aku masukkan merica bubuk dan di sini itu kalau kalian suka silakan ditaburi chicken atau beef stock ya, kalau aku nggak pakai ya. Jadi di sini aku bikin yang sangat sederhana sekali. Setelah itu diangkat dan baru di sini kalau kalian mau orak-arik telur silakan, boleh memakai mentega atau minyak. Jadi mana-mana kalian suka ya. Setelah dimasukkan seperti ini, orak-arik saja seperti ini. Nah, sudah jadi. Jadi ini sangat-sangat sederhana dan bihun goreng ini cocok untuk anak-anak juga boleh. Untuk dewasa, orang tua juga boleh ya. Hanya di sini itu aku mendapatkan mie goreng, mendapatkan siomay dan wonton. Aku makan mihun goreng, jadi ini aku siapkan untuk suamiku ya ceritanya ya. Jadi perpaduan antara pangsit mie, ayam dengan wonton, terus kuah bakso dan ada siomaynya. Jadi dia makan ini dan aku makan bihun goreng orak-arik yang sederhana. Di kotaku itu ya ceritanya itu cuacanya itu mendung, hujan, terus ya seperti itu sampai 3 minggu ini. Jadi makanan-makanan yang aku sajikan seperti ini ya. Dan nanti di sini itu juga ada bikin bakso lagi. Bakso yang ada kikil sapinya, ada wontonnya, ada siomaynya. Jadi di sini itu bikin masakan-masakannya yang berkuah-kuah ya, karena udaranya sangat mendukung. Seperti ini teman-teman cerita nih lo, ada bakso, terus di sini itu juga ada wonton dan ada siomay. Di sini itu sudah aku terangkan di videoku sebelumnya. Jadi kalau mau ditambahkan yang namanya kikil sapi. Untuk bikin baksonya itu udah beberapa hari yang lalu ya di videoku yang lama teman-teman. Silakan dilihat dan ditonton. Kalau di sini aku tambahkan yang namanya sawi hijau. Jadi makannya tuh seperti ini. Dan perpaduannya yang cantik sekali di sini itu jadi menambahkan sesuatu ya. Wis pokoknya kalau ikut aku ya seperti ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang kiranya kurang berkenan dengan video-videonya Mbak Tire, karena yang bisa aku berikan ya seperti ini. Kesederhanaanku ya seperti ini. Jadi apa adanya yang ada di dapur kecil Mbak Tire. Kita tidak bisa kemana-mana nih ceritanya karena masih hujan ya. Jadi hari ini lumayan mendung tetapi tidak hujan. Jadi bisa mengeluarkan jemuran-jemuran pakaian walaupun tidak ada matahari.
Setelah ini masih banyak sekali cerita-ceritaku yang akan aku unggah di sini, yang aku sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, kalau kalian itu punya teman, punya tamu, family, keluarga, bakso ini salah satu ini ya pengikat rasa cinta yang begitu mendalam. Cerita nih kalau kalian tuh senengan nih itu memberikan yang terbaik untuk teman-teman, ayo makan bersamaku gitu ya cerita nih. Ya berikan rasa cinta itu dari bakso ini kalau kalian suka lo ya. Resepnya bakso cilok-cilok sudah aku bongkar dari dapur kecilku. Sudah aku share, kalian kalau mau lihat-lihat di videoku yang sebelum-sebelumnya. Sekarang ini cerita nih bongkar-bongkar. Sikan kulkas nih cerita nih teman-teman. Jadi mau nggak mau ya satu persatu ditata, dibersihkan. Kalau kulkas kalian harus betul-betul 3 bulan sekali itu harus dibersihkan. Karena apa? Nanti menjaga keawetan makanannya kalian. Jangan sampai betul-betul ini ya dilupakan. Karena dari kulkas ini itulah sumber makanan yang kita simpan itu. Jadi nggak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu banyak yang harus dipikirkan ya. Jadi seperti ini sudah kulkasnya Mbak Tire kalau kalian suka ya. Dan satu persatu sudah dibersihkan, saatnya mengembalikan lagi. Itu jarang sekali punya makanan atau masakan yang aku masukkan ke freezer. Karena 2-3 hari masakan yang ada di kulkasku itu harus cepat-cepat keluar sudah selesai gitu. Jadi sekarang ini aku bikin kue sus. Ikuti ya. Kembali ke dapurnya Mbak Tiri lagi bikin kue sus. Sus ini seperti ini ya, seperti kalian biasa dengan menggunakan air, mentega atau butter, terus dimasukkan tepung terigu. Setelah betul-betul dingin, baru bisa di mixer dengan telur. Nah teman-teman banyak yang tanya sama aku, Mbak Tere kalau bikin ini memakai tepung cakra atau tepung bagaimana? Kalau kalian mau menghasilkan sesuatu yang baik, boleh kalian mix ya teman-teman, karena nanti kulitnya itu bisa cantik. Tapi kalau kalian bikin dengan tepung yang biasa saja, hasilnya itu kurang berpori-pori seperti ini. Tapi itu kembali lagi loh ya, ini menurut Mbak Tire ya. Jadi jangan dibikin patokan bahwa mengikuti aku tuh sukses, karena beda tepung, beda tangan itu berbeda-beda kalau sama resepnya. Jadi ini yang aku unggah teman-teman dan aku berbagi cerita seperti ini. Jangan takut gagal untuk bikin kue sus. Yang penting ovennya itu mau pakai oven listrik, mau pakai otang, dipanaskan terlebih dahulu. Selebihnya itu kalian bisa atur ya, karena biasanya itu aku memakai 200 derajat Celcius. Didiamkan dulu selama 2-3 menit, setelah itu adonan baru dimasukkan. Nah, untuk oven itu biasanya kan beda-beda ya. Kalau aku itu 22 menit sudah jadi kue susnya seperti ini. Biasanya ada yang dikurangi ya. Maksudnya itu dari 200 dikurang jadi 180 derajat Celcius. Kalau aku tetap saja. Untuk membongkar bikin kue sus ya teman-teman, karena aku ini bukan ahlinya juga, tetapi menurut pengalamanku. Jadi kalau kalian itu mendapatkan orderan untuk diberikan besok paginya, kalian itu bisa bikin kulitnya dulu ya, terus dimasukkan di tempat gitu, baru besok kalian bikin flanya dan dimasukkan ya. Jadi boleh. Jadi kalau aku sih di sini itu kebanyakan itu kalau aku bikin, jadi metodenya aku bikin siang gitu ya, kulitnya dulu, besok paginya baru aku bikin fla dan aku masukkan dan dikemas cantik. Berapa kali itu aku ingin mencoba memakai fla instan, tetapi aku belum kesampaian sampai hari ini. Jadi next time akan aku coba memakai fla instan. Bagaimana ya rasanya? Setelah bikin kue susus ini teman-teman selesai semuanya, saatnya dikemas satu persatu seperti ini ya. Jadi aku masukkan di cup gitu, terus baru dimasukkan ke plastik seperti ini individual. Jadi di sini itu rasanya cantik gitu dan kalian bisa ini ya, bisa jual gitu. Jadi
Ini ide dari aku ya. Jadi aku tuh seneng loh teman-teman kalau aku itu bikin sesuatu itu yang cantik. Nah, kalau yang cantik seperti ini tuh rasanya itu pada waktu mau makan itu rasanya tuh sayang gitu ya. Ya inilah Mbak Tiri, jadi setiap orang itu berbeda-beda. Nah ini, ayo ikuti aku lagi ya. Nah, ini pada waktu aku kirim kue sus. Jadi setelah kirim kue susnya teman-teman tuh rasanya senang sekali. Dan setelah itu kembali lagi ke dapur kecil Mbak Tiri. Jangan bosan loh ya. Ceritanya masih panjang lebar kali tinggi. Pengambilan video ini tidak cantik karena mendung hujan. Jadi ya seperti ini udaranya. Setelah aku itu selesai kirim kue sus, jadi sekarang ini aku akan kembali lagi ke dapur kecilku. Tapi aku itu mau bikin apa lagi ya? Jangan di skip dulu, ceritaku belum selesai teman-teman. Ini pada waktu aku ingin sharing kepada kalian kotaku kalau kelabu ini seperti ini teman-teman. Jadi ini ya, rasanya itu sudah di jalan ini tidak serami sebanyak kendaraan, jadi ya seperti ini. Ini pada waktu hari Minggu. Hanya setelah aku memberikan kue susus ini, jadi aku sekalian ambil video untuk kalian semuanya. Jadi kalian pingin tahu kan kalau kotaku itu di sini itu gerimis, terus kelabu seperti ini, tidak banyak kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ya. Jadi sepertinya itu kemana semuanya ya. Kalau di dapur kecilku ceritanya itu aku pingin bikin opor ayam. Di sini aku nggak dapat undangan siapapun. Jadi di sini aku mau bikin aja sendiri. Jadi akan kapan itu udah bikin lontong. Terus aku punya telur rebus, punya tahu, dan punya ayam. Kenapa tidak kalau dibikin opor ayam? Jadi serasa melayang-melayang bersama Mbak Tiri. Nah teman-teman, untuk cantiknya tuh seperti ini loh harusnya ya, karena kelabu ya wis lah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau aku tuh sharing kepada kalian semuanya. Jadi kalian itu bisa tahu kotaku. Rasa aku tuh merindukan kotaku yang melayang-melayang yang ada di Jawa Timur. Di mana dulu itu aku senang sekali ya kalau halal bihalal, banyak undangan, banyak saudara dan banyak teman yang datang. Tetapi kalau di sini berbeda, berbeda wes pokoknya. Jadi sekarang ini bikin opor ayam dulu di rumah. Setelah ini loh ya, jangan di skip dulu. Wes ayo lanjut. Punya 2 ekor ayam cerita nih. Kapan itu udah bikin lontong. Nah terus sekarang itu bikin opor ayam. Aku mencoba memakai telur organik ya. Di sini itu ada tahu yang sudah aku goreng setengah matang. Telur sudah direbus. Dan di sini itu aku itu menunggu opor ayamku mateng. Bikin opor ayamnya ini di slow cooker ya teman-teman. Di sini itu sudah ada tulang-tulangnya, sayap ayam, paha ayam. Nah, untuk dada ayamnya itu aku bikin sesuatu. Terus di sini aku masukkan tahu dan telurnya. Cemplung-cemplung. Kan ada 2 ekor ayam ya. Nanti aku kasih tahu aku bikin apa. Nah, teman-teman, ini sudah mateng dan lontongnya bikin sendiri sudah jadi. Dan akhirnya dimasukkan yang namanya opor ayamnya. Jadilah seperti ini, inilah ceritaku. Semoga ceritaku ini gak bosen loh ya. Nanti kalian akan aku kasih tahu juga bikin apa lagi untuk yang kedua kalinya setelah opor ayam ini. Lagi punya kerupuk merah teman-teman dimakan sama sambal. Jadi seperti ini ya. Aku tuh suka sekali kalau makan ayam yang ada tulang-tulangnya. Jadi ada sensasinya gitu loh. Jadi inilah ceritaku. Nah, teman-teman, kalau kalian suka kalian bisa ini ya. Bisa like, komen, dan di-share. Nah, untuk yang ayam yang kedua ini ceritanya aku oven.
Oven selama 1 jam. Jadi di sini tuh ayam-ayamnya ini nantinya itu bisa langsung aku goreng kering. Jadi makannya mie sambel, ayam goreng, lalapan ceritanya. Ya, inilah teman-temanku ceritaku dari Australia. Semoga nggak bosen ya, ada lagi masian. Sambal goreng, tempe, buncis, kentang, wortel, tahu, terus ada tuna pewedes kayak mulutnya tetanggaku ini. Yang sudah minggat tetanggaku ini, aku bikin nasi bakar. Jadi nantinya ini aku akan gulung-gulung seperti lontong. Seperti ini dan nanti aku akan bakar di dalam oven. Jadi teman-teman inilah ceritaku dari awal sampai akhir ini. Terakhir yaitu menikmati nasi bakar. Semoga kalian suka dengan resep-resepnya Mbak Tere. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Sampai bertemu kembali. Kalau kalian suka intip di description. Ada beberapa yang aku share untuk resepnya. Semoga kalian suka dan kembali-kembali lagi. Mari bersama-sama Mbak Tere untuk selalu menjadi teman. Kalau kalian suka ayamnya pakai ayam bakar juga boleh ya. Memakai sambal hijau yang melekok-melekok juga boleh. Dimasukkan ke dalam gulungan-gulungan seperti ini dan nantinya dibakar. Jadi isinya itu macam-macam teman-teman. Jadi tergantung kalian mau bikin yang seperti apa. Ini hanya cerita dari Australia. Semoga kalian suka dan sampai berjumpa kembali. Bye.